Rutinitas kita sehari-hari gitu kan ya, ke Bank Mandiri, ke nasabah, ke debitur. Di luar dari pekerjaan, ya nggak banyak ya, palingan olahraga biar balancing gitu loh Pak hidupnya. Olahraganya apa bro? Olahraganya, satu, saya coba-coba belajar sama Mama Maka main golf. Gitu kan. Kedua, saya futsal sama mini soccer Pak. Oh, Ya. Ternyata ya di pabrik yang buncit ada pemain Iya, futsal. aduh, dan balance Pak gitu kan. Bukannya ya Ke masjid ya. kalau ngomong kesibukan, Dia penilaian. kalau ngomong kesibukan ya seperti biasa di menjalankan kewajiban lah ya, karena udah digaji dari tanggal 1 sampai 25 yaitu kewajiban kita tentunya sebagai karyawan. Nggak sih merasa canggung dengan perbedaan gap generasi atau umur? Nggak pernah, jadi gue nggak tahu. Jadi ketika gue berhadapan sama orang-orang milenial, nih kayak nih, kayak si Ardi, kayak si Fiori, gue bisa nyesuaiin. Yang tua-tua juga gue bisa menempatin juga. Jadi nggak pernah ada. Ini bukan jawaban politis kan? Oh enggak. memang ya kita aja bisa menyusun apa enggak. Kita gini, kalau misalnya sama orang tua, kita mau mendengarkan. Mereka tuh kan biasanya mau cerita pengalaman hidup mereka. Kita siap menjadi pendengar yang baik, itu aja. Tapi kalau misalnya kepada anak-anak, nah kita harus tahu juga, kita kadang-kadang mereka tuh minta motivasi sama kita juga. Yang juga jangan lupa banyak bertanya, gitu kan? Karena banyak bertanya itu menunjukkan kita serius, kita pengen tahu, dan kita mengakui bahwasanya mereka punya pengalaman hidup yang bagus. Berarti Gitu. banyak bertanya ya? Betul Pak. Kalau kurang bertanya apa? Kalau kurang bertanya kita kayak cuek Pak. Cuek. Susah di jalan Pak. Sat gitu, Iya, sat jalan. jalan. Kalau banyak bertanya, Kalau banyak bertanya, cari di kanan dia. Tapi kalau dibawa-bawa, biasanya mereka tuh pengen cerita. Kita juga sudah mendengarkan juga. Intinya kalau komunikasi itu kita jangan terlalu banyak ngomong. Saya kalau berkomunikasi sama orang itu lebih baik mendengarkan, karena susah. Mendengarkan itu lebih susah daripada ngomong. Jadi menjadi pendengar yang baik itu susah dibandingkan menjadi pembicara yang baik. Terus ngomongnya gini Pak, kalau mendengarkan juga ada ekspresi juga Pak. Jadi kisah begini, nih kalau mendengarkan tuh gampang kita, oh, oke, harus senyum dikit. Oh gitu ya. Ada dikit ya. harus antusias. Iya, betul. Jangan. Karena dulu gua masih SMP, pernah dilempar kapur. Sama penghapusnya. Iya, penghapusnya dia nggak kapur Pak, dia pakai spidol sekarang. Oh, saya tahu. Kalau kita kan kapur. Ini benjolnya karena Iya. Gimana Bu nggak hampa? Ya kapur terus gini, senyum dikit. Oh gitu. Oh ternyata memang gitu. Jadi ketika kita mendengarkan orang ngomong, lalu bicara ngomong, Pak maka cerita. Oh gitu ya Pak. Nah, gitu. Jangan Tapi semua asli itu. apa palsu sih. Yang penting orang bicara kita nyaman, betul nggak? Betul kan? Benar. Iya. Gitu sih. Itu. Jadi nggak pernah saya. Ya kalau saya ngomong pernah, bukan pernah lagi, sering ya. Sering. Kenapa? Demam panggung berarti. Jadi kondisinya memang beberapa kali kan pindah-pindah tempat ya, kayak saya ngerasa pernah memang karena satu, saya setiap ada perubahan saya harus mencerna dulu perubahannya baik-baik itu. Nah disitulah biasanya saya merasa canggung gitu, karena saya harus tahu dulu, adaptable, dan saya butuh waktu untuk tune in gitu. Tapi manusiawi sih canggung gitu. Tapi makan dulu buat makan. Pernah nggak sih kamu nginap di kantor? Jadi tadi yang saya cerita ya, bahwa saya pernah ditarget misalkan sehari 7 kurang 1, akhirnya gaji dipotong dan lain. Karena takutnya ini gaji dipotong, benefit kurang, terpaksa kita nginap di kantor ya, dengan harapan ada masih sampai jam 12 malam atau jam berapa ada orang datang beli barang kita gitu. Ya intinya usaha tetap kita akan jalanin sebagai manusia gitu.
semaksimal mungkin ya kita usaha ya. Jadi dalam bentuk usaha saya akhirnya saya nginep di kantor gitu. Outcast nanti ujungnya tetap gaji dipotong itu bukan urusan saya gitu. Urusan saya adalah usaha ngejar tadi 7. Bagaimana saya bisa jualan 7 gitu. Tapi walaupun takdir mengatakan bahwa akhirnya gaji dipotong ya itu beda kasus lagi gitu. Bang Awe dulu lagi apa Tapi kira-kira? kalau nginep di kantor udah gaji dipotong, ngabisin listrik juga kan? Betul nggak sih? Listrik sama AC. Sebenarnya begini, Iya. kalau gua pulang, kan nyalain lampu juga di rumah, Iya. mandi juga, Oh. habis, mending gua di kantor. Udah gaji dipotong, lebih baik kita kayak efisiensi di rumah Pak ya. Bukan ngeles, bukan. Kalau aku sih pernah sih, di kantor sekarang udah pernah juga dulu awal-awal KKB. Cuma aku yang seru sih mungkin dulu ya, karena sering banget gitu di kantor yang lama. Karena aku kan angker ya. Nah, dulu aku tuh pas di kantor yang lama, jadi kita tuh suka lembur Pak. Suka lembur apalagi kalau misalnya di audit BPK, jarang banget aku dulu, momennya audit BPK dulu ya. Sebulan itu suka banget tidak di kantor dan aku tuh udah siapin satu laci itu baju semua. Baju, celana, kaos kaki, pakaian dalam, odol segala macam. Jadi daripada aku balik karena angker itu kereta paling lambat di Manggarai itu jam 9. 9 pagi atau 9 malam Pak. Oh malam. Iya, sejam 10 mau balik nggak ada kendaraan lagi. Itu tahun berapa dulu ya? 2006 ya. Jadi daripada pulang naik taksi mahal gitu kan ya. Dulu naik Kopaja ya Pak ya. Kopaja ke Manggarai. Warna oranye sama biru ya. Oranye, iya betul. Oranye dan ke pasar Minggu dulu Pak. Ya. Pikir sangat riskan banget jam 10 jam 11 malam, pagi-pagi harus datang lagi. Lebih baik kita nginap. Akhirnya itu sampai 3 hari 4 hari Pak. Jadi nggak balik. Asalkan kita nginapnya juga untuk hal-hal yang memberikan kontribusi baik bagi perusahaan, gitu kan. Aku mau coba ya. Pernah nggak sih mengalami hal konyol di kantor? Saya itu kerja di HO itu jadi lupa tanggal gitu. Iya. Kalau dulu kerja di regional di cabang, mesin dan lain-lain. Papain berapa? Udah merah belum? Udah hijau belum? Gitu kan? Tanggal sekian kok baru sekian. Nah, sekarang itu sudah tanggal sekian baru sekian, barunya yang mana gitu. Iya. Perasaan lama mulu kerja. Bapak kemarin belum Bapak yang selesai. udah 23 aja. Iya. Karena harus ke final accounting. Dulu SFVP Bank Mandiri. Berarti beliau. Iya, beliau Pak Didik sama Pak Busandra. Busandra itu masih SFVP Busandra juga. direktur. Iya. Dia udah direktur apa? Masih deputi direktur lupa gitu kan. Itu barang yang ngambil mobil. Ditelepon lah sama sekretarisnya. Mas Nawe, dirimu ke, jadi di Plaza Mandiri itu, jadi ada lobi utara, lobi selatan, gedung utara, gedung selatan. Jadi aku ke Pak Didik dulu, di Plaza tangan kontrak, bla diteleponnya sama Mbak Anggun. Mas, ditunggu ibu sekarang ya, bisa cepet nggak? Ibu mau hadir nih, dia bilang gitu. Dari lobi selatan ke lobi utara. Bawa tas gitu kan, kayak cemong gitu kan. Bukan koper. Bukan Pak, di tengah jalan, buset gue liat parfum, minyak rambut. Wangi. Gue minyak rambut tengah jalan dong, sambil jalan dong. Akhirnya sampailah ke lift yang lobi utara. Ternyata ibu ini di belakang gua dong. Jadi dia memperhatikan gua dari tadi jalan Pak, dan sepanjang lobi selatan ke lobi utara itu gua pakai minyak rambut sambil jalan tadi, cepat ini, pakai parfum di jalan, aduh gini karena mau ketemu ibu cantik nih, gitu kan, harus cantik, harus wangi kan. Ternyata sepanjang jalan ibu tuh ngeliat aku dan dia senyum aja, sampai itu, Jarnawi, oh my god. Bu, saya mau ketemu ibu, tidak jadi sama Mbak Anggun tadi. Oh iya. Tapi bagus, berkahnya itu kan jadi beliau tahu, oh Iya. ternyata Pak Nawe sungguh-sungguh gitu. Betul. Melayani sungguh-sungguh. Betul, itu bagian dari customer focus juga sih. Jadi kita melayani nasabah, ibaratnya walaupun keringetan, kita harus tetap wangi, terus rapi gitu kan. Ya, begitulah kekonyolan kita. Ngalamin nggak yang sisir taruh di sini? Iya, itu SMP Pak. Oh, SMA. SMA SMP. Yang tadi cerita tuh nggak begitu? Oh enggak, itu di tas Pak, di tas. Nggak ngalamin pakai minyak goreng, minyak rambut? Minyak goreng sendiri. Iya. Jujur, pernah. Pernah kan? SD. Gue pernah pakai minyak rambut itu. Jadi kita memang salah Iya. satu generasi minyak goreng. Itu minyak goreng itu bukan minyak goreng yang Minyak kelapa. belum dipakai ya, yang sudah dipakai. Jadi Pak dulu Pak, aku pernah Pak. Jadi suka sama cewek kan namanya, aku ingat namanya Rina lah dulu kan, Rina SMP. SD. Kita PDKT nih ke Rina. Yaudah pakai minyak rambut dong Bu, setelan Ces gitu kan. Pakai sandalnya Kermen gitu. Terus Ada yang tahu nggak merek Kermen. Pakai baju sengaja baju. Minyak rambut nggak ada. Pakai minyak rambut itu Papa bilang tadi yang jelata tadi. Kok mau ikan asin ya? Ya iyalah. Minyaknya kan habis goreng ikan teri.
Udah kebayang kan, memang kreatifnya dari kecil. Iya. Hal-hal yang nggak dibikin sama orang, udah dibikin sama dia. Tapi kurang itu Pak. Makanya nih, apa namanya, kita tuh segala sesuatu tuh harus tahu resikonya kan. Kalau marketing memang kita harus Jalan dulu mau mikir resiko, ngasih resiko nanti di belakang. Tapi malunya itu loh Pak. Itulah, malu itu sebagai sebagian dari resiko tadi. Iya. Memang pertama saya masuk, saya ngerasa kekeluargaan di perusahaan ini besar gitu ya. Budaya yang cukup kental, yang kayaknya nggak ada di tempat lain itu, kerja tapi gembira. Kalau bisa dibilang stres ya bisa jadi stres, Ya. tapi ada gembiranya. Betul. Ya itu saya rasa susah sekali ditemuin gitu. Dengan kondisi yang teman-teman sekarang ya, karyawan-karyawan baru teman-teman kita ini, penghasilan yang besar di luar sana lebih banyak dari MTF banyak gitu. Iya. Tapi nyari tempat yang bisa membuat kita gembira, yang bisa membuat kita mau berjuang dan terus berjuang ya, walaupun kadang kita tertunduk, lesu, tertunduk gitu, tapi ada tadi kekeluargaan yang bisa membuat kita bangun. Nah itu susah. Nah pesan saya untuk teman-teman MTF ya, terus berjuang gitu ya, terus berusaha ya. Oke, tepuk tangan dulu. Besok 13 tahun saya di tanggal 23 Februari 2023. Masih ingat ya? Iya. 13 tahun saya di MTF. Saya dulu Perwira sejati. saya masuk di level supervisor dulunya. Jadi dari bawah Pak, dulu Pak. Pak Eri mohon dicatat Pak. Ada MDP, ada peluang saya masuk gitu kan. Karena MDP 1 dulu katanya percobaan Pak. Saya ikut gitu kan ya. Karena saya berpikir ini peluang saya untuk naik gitu. Akhirnya sampai sekarang dalam posisi sekarang ini, yaitu pun karena sabar, karena ikhlas gitu kan ya. Dan paling penting saya yakin saya berada di kapal yang tepat gitu sih, gitu kan. Berada di kapal yang tepat, tetap semangat. Bahwasanya teman-teman yakin teman-teman akan menjadi ibaratnya jenderal-jenderal yang akan menggerakkan kapal MTF ke depannya di tahun-tahun mendatang. MTF juga kalau dulu Pak ya, kita nggak ada MDP, SDP nggak ada Pak ya. Nggak ada. Sekarang MTF itu jelas ada SDP, ada MD, ada GNDP, ada MMDP. Itu adalah bagian dari program-program dari manajemen yang ingin membuat kompetensi dari perwira-perwira MTF itu makin bagus gitu. Mempertahankan talent-talent yang sebelumnya mungkin talentnya gimana, sekarang makin bagus gitu kan. Percaya dengan kerja benar, percaya ke MTF, percaya ke Tuhan, dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Gitu.